damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada hari ini, Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2023, diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 35 dikatakan, "Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegahlah dalam puji-pujian kepadamu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini adalah nyanyian dan doa yang disampaikan oleh Daud untuk menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan karena tabut Tuhan atau tabut perjanjian dapat dibawa ke Yerusalem dan ditempatkan atau dimasukkan ke dalam kemah suci. Dalam firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, dikatakan oleh Daud dalam pengakuannya bahwa Tuhanlah penyelamat. Tuhanlah yang memperbolehkan mereka membawa tabut perjanjian ke dalam tabut tempat yang sudah disediakan atau kemah suci di Yerusalem. Dan yang kedua, melalui perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat dan besar, Daud menyeru kaya bersyukur kepada nama Tuhan yang kudus. Mau kita lihat melalui pembacaan firman Tuhan di dalam nats ini, melalui nyanyian Daud, dikatakan supaya merayakan atau menyukacitakan hati umat pendengar nyanyian yang disampaikan, yaitu bahwa kemurahan Tuhan saja yang dapat memperbolehkan mereka membawa tabut perjanjian ke dalam Yerusalem. Dan melalui nyanyian Daud ini dapat kita lihat di dalam pasal sebelumnya, di pasal 15, bahwa tabut berhasil dibawa ke Yerusalem dan dimasukkan ke kemah Tuhan. Dalam nyanyian puji-pujian Daud, kita lihat rasa syukur karena kemurahan Tuhan saja dan penyertaan Tuhan saja, hingga sampai ke kemah dibawa tabut perjanjian tersebut. Puji-pujian atas berkat atau hal-hal baik. Tetapi bila kita membaca firman Tuhan di dalam pasal 16 ayat 11 hingga ayat 12, di situ ditekankan bahwa
Daud bersukacita, bermegah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Di situ kita lihat ada kata terselip, dikatakan di dalam ayat 12, pasal 16 ayat 11 sampai 12, dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jadi Daud bersyukur bukan hanya mensyukuri, berterima kasih kepada Tuhan karena hanya mujizat, tetapi Daud bersyukur kepada Tuhan, mengucapkan syukur, yaitu penghukuman yang diterima dia sendiri, yang diterima umatnya. Daud belajar dari penghukuman atau kesalahan yang dilakukan. Boleh kita baca itu dalam pasal 13 ayat 9 sampai ayat 14. Di sana diceritakan sewaktu membawa tabut perjanjian Tuhan, Usa melihat tabut yang dibawa oleh lembu mau jatuh. Dia mau menolong, dia meletakkan tangannya ke tabut perjanjian, sehingga melalui kesalahan itu dia menjadi mati. Dan yang kedua yang mau kita lihat dalam kesaksian pembacaan firman Tuhan dalam pasal 13 ayat 19 sampai 14, di situ diceritakan gagal Daud membawa firman Tuhan, dan tabut perjanjian tersebut Daud meninggalkan di rumah Obed di Edom. Tetapi ada firman Tuhan, atau dalam pasal 13 ayat 12 dikatakan, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimana aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Jadi Daud mau membawa tabut perjanjian Tuhan ke Yerusalem, tetapi tabut tersebut gagal dibawa. Mungkin dia merasa kuat, merasa bangga, hanya kebanggaan dapat membawa tabut perjanjian tersebut ke Yerusalem. Jadi kesombongan manusia bisa muncul karena kesengajaan atau tanpa disengaja. Mungkin kesombongan itu yang dilakukan oleh Daud atau Usa sendiri itu mungkin tidak disengaja. Mungkin Daud tanpa menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tanpa disadari, kedudukan dan kekayaan dan keberhasilan bisa membutakan hati dan nurani manusia. Jadi kesalahan tersebut bisa kita melakukan kesalahan disengaja atau tidak disengaja. Itulah yang kita lihat melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Daud mensyukuri hukuman Tuhan yang diterima, kegagalan tersebut membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Sebenarnya hukuman adalah sangat menyakitkan, hukuman adalah sangat berat. Tetapi di sisi lain kita melihat Daud belajar untuk mengikuti jalan Tuhan,
untuk mengikuti, mengiyakan hukuman yang diberikan oleh Tuhan. Jadi hajaran Tuhan kepada Daud dan tidak memperbolehkan Tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem adalah kasih Tuhan, adalah penyelamatan. Hukuman Tuhan bertujuan untuk kebaikan manusia, tetapi sekaligus sebagai bahan pelajaran. Kita harus melakukan kebaikan untuk Tuhan melalui hati yang taat, hati yang tunduk, hati yang kudus sebagai persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi berbuat untuk Tuhan harus dengan kekudusan. Itulah yang dinyatakan oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Dikatakan, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Jadi segala perbuatan Tuhan adalah pemberian atau pelajaran supaya kita selamat. Tidak ada rencana Tuhan untuk mencelakakan kita. Yang mungkin melalui penghukuman tersebut kita menolak, tetapi sebenarnya Tuhan mau memberikan keselamatan kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita selalu belajar seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Apapun perbuatan Tuhan, kebaikan ataupun hukuman, itu adalah pemberian Tuhan atau anugerah Tuhan untuk memberikan keselamatan kepada kita. Mari kita muliakan Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan dengan benar, karena rencana Tuhan akan dilaksanakan kepada orang yang kudus melalui perbuatan-perbuatan keselamatan. Tetapi kita harus patuh kepada apa yang difirmankan Tuhan. Karena kepatuhan kita kepada firman Tuhan, disitulah kita selamat. Marilah kita belajar kepada firman Tuhan. Marilah kita berserah diri kepada Tuhan. Marilah kita merubah jalan kita yang salah. Karena perubahan kesalahan itu, merubah jalan kita yang salah itu adalah menuju keselamatan. Berserahlah kepada Tuhan. Taatilah firman Tuhan supaya kita selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Karena berkat kasih setiamu yang kami terima pada pagi hari ini, kami beroleh hidup, kami beroleh kehidupan yang dari tanganmu. Penyelamatanmu saja kami dapat menikmati pagi hari yang indah ini. Pada pagi hari ini, firman-Mu telah menyapa kami, supaya kami selalu memuliakan nama-Mu, menguduskan nama-Mu. Tuhan, keselamatan hidup kami hanya pemberian-Mu. Tolonglah kami Tuhan selalu taat untuk mengikuti firman-Mu. Tolonglah kami bertobat berbuat dosa, supaya kami dapat mengikuti jalan-Mu yang kudus. Karena hanya mengikuti firman-Mu, mengikuti kemauan-Mu, kami beroleh keselamatan yang sempurna. Tolonglah kami Tuhan seperti anak-Mu Yesus Kristus, mau mengikut dari belakang untuk menuju keselamatan yang Engkau janjikan kepada kami.
pada pagi hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami. Tuntunlah kami selalu untuk mengikuti apa yang Tuhan rencanakan bagi kami, supaya kami melihat tangan-Mu yang kudus memberkati kehidupan kami. Berkatilah Tuhan saudara kami bila ada dalam keadaan kesusahan atau berbeban berat, tolonglah mereka. Perlihatkan kepada mereka kuasa-Mu yang kudus, supaya melalui tangan-Mu yang kudus itu dapat melihat kebahagiaan yang Engkau janjikan. Demikian juga Tuhan, bila ada saudara kami dalam keadaan sakit yang berbaring di rumah maupun di rumah sakit, berikanlah kepada mereka penghiburan. Ingatkan selalu bahwa rencana-Mu adalah rencana keselamatan. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Hanya kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.